Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video review buku dengan saya Bisri Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang buku bacaan saya yang sudah saya baca pada bulan ini, yaitu buku yang sangat menarik, yaitu yang berjudul Live Simply, Give Love, Make History. Seperti ini bukunya. Buku ini karangan dari Ahmad Rifai Rifan. Buku ini sangat menarik. Gimana sih kita menjadi orang yang hidupnya simple, penuh cinta, dan bisa membuat sebuah sejarah. Buku ini akan membangkitkan semangat Anda untuk menjalani hidup yang penuh arti. Ini kalau saya baca sinopsisnya di belakang, membuat topeng gengsi, memprioritaskan nilai, serta membantu Anda akan menjadi pribadi yang sederhana dalam penampilan tetapi luar biasa dalam pengabdian. Nah, ini menarik banget. Buku ini banyak banget cerita-cerita yang menarik yang bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, saya sudah merangkum beberapa cerita yang akan saya share di video ini yang semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Dan jika teman-teman tertarik dengan buku ini, teman-teman bisa membelinya di toko buku terdekat di kota atau di tempat teman-teman tinggal. Nah, dalam buku ini saya ingin sharing yang pertama, yaitu tentang bagaimana sih cara menyikapi kritik. Karena banyak banget di sosial media maupun dimana ketika kita posting sesuatu, kolom komentar itu sangat terbuka lebar, sehingga banyak banget orang yang bisa mengkritik kita, bisa mengkomentari apa penampilan kita. Nah, menurut buku Ahmad Rifai Rifan ini hanya ada dua. Gimana sih cara kita menanggapi sebuah komentar? Yaitu jika komentar itu baik, ya silahkan dengar dan jadikan sebagai masukan untuk diri kita agar diri kita menjadi lebih baik. Tapi jika komentar itu menurut teman-teman itu tidak sesuai fundamental atau tidak sesuai yang menurut teman-teman benar, ya maka abaikan, jangan risaukan. Karena banyak banget semua orang di sosial media bisa berkomentar, jadi nggak semuanya harus kita dengar komentarnya. Ada kalanya kita hanya ya udah abaikan, nggak usah risaukan, nggak usah pikirkan, karena banyak pikiran juga tidak baik untuk diri kita. Nah, jadi hanya ada dua bagaimana cara menyikapi komentar. Yang pertama, dengar, jadikan sebagai masukan untuk memperbaiki diri kita. Jika menurut teman-teman komentarnya nggak baik, ya udah abaikan dan jangan risaukan. Nah, selanjutnya dari buku ini juga dia menjelaskan ada 3 kata yang harus kita hindari. Kata-kata ini dilarang, sebaiknya diganti dengan kata-kata yang lain. Yang pertama yaitu I can, I cannot, aku nggak bisa. Aku nggak bisa nih. Ketika kita mendapatkan sebuah tugas, kita mendapatkan sebuah amanah, kita langsung ngejudge, aku nggak bisa. Maka sebenarnya ketika kita mendapatkan tugas tersebut dan kita berkata itu, sama saja kita sudah menyerah sebelum bertobat. Ini nggak baik banget. Ketika kita mendapatkan sebuah tugas di kerjaan contohnya, tolong Mas Bisri buat bla 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 bla, aku nggak bisa, sebelum kita mencoba, maka berarti sama saja kita menyerah sebelum berperan. Jadi ketika kita sudah menyerah, maka hasilnya akan hanya satu, yaitu gagal. Tapi kalau kita ganti jawabannya dengan akan aku coba, maka hasilnya ada 2 kemungkinan, berhasil dan gagal gitu. Jadi coba ganti aku nggak bisa menjadi saya coba dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak mungkin atau impossible. Ini kata-kata yang nggak boleh juga. Kenapa? Karena ketika kita berkata kita punya target atau cita-cita segini nih, tapi kita langsung ngomong impossible deh kayaknya dengan kita sekarang, ya maka sama saja kita sudah mematikan harapan tersebut, mematikan imajinasi tersebut. Karena sebenarnya sebuah cita-cita atau target itu semuanya mungkin, tergantung perencanaan atau aksi kita untuk menggapainya. Jadi kita hilangkan dulu impossible atau tidak mungkin. Terus yang ketiga adalah I know, aku tahu. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Menurut buku ini, ketika kita ngomong aku tahu, maka sebenarnya kita sudah menutup diri nih, menutup diri dari ilmu baru ataupun pengalaman baru. Jadi coba hilangkan kata-kata aku tahu. Nah, itu ya 3 hal atau 3 kata yang bisa teman-teman hindari. Terus selanjutnya
dia membagikan sebuah rumus yang menurut saya ini menarik banget, yaitu rumus kehidupan. Ada 4 rumus. Yang pertama yaitu rumus bahagia. Ini bagus banget rumus bahagianya, yaitu jangan suka membandingkan diri dengan orang lain terkait dunia. Ini nggak boleh banget ternyata ya, karena di atas langit pasti masih ada langit. Ketika kita sudah punya motor, orang lain motornya lebih bagus ternyata. Kita punya motor lebih bagus, lihat orang lainnya, punya mobil ternyata. Kita punya mobil, mobil temen gua sport nih, mobil sport nih, pintunya cuma 2 nih. Jadi gak akan ada habisnya kalau kita ngebandingin diri kita terkait dunia. Jadi gak akan bahagia karena kita kejar apa yang ada di atas kita terus, bukan malah menikmati yang sudah kita punya. Itu rumus bahagia yang pertama, rumus kehidupan yang pertama, yaitu rumus bahagia. Terus yang kedua, bagaimana rumus hidup semangat? Hidup semangat yaitu rumusnya miliki impian yang tinggi dan pelihara jangan sampai sirna. Jadi punya impian yang tinggi aja itu nggak cukup, ternyata kita harus bisa memeliharanya agar impian itu tidak sirna, maka kita akan tetap menjalani hidup dengan semangat. Terus yang ketiga yaitu rumus menggapai impian. Rumusnya adalah jangan pernah menyerah sebelum impian itu tergapai. Jadi teman-teman, jika ingin menggapai sebuah impian teman-teman atau cita-cita atau target, jangan pernah menyerah, itu rumusnya. Terus yang terakhir yaitu rumus damainya jiwa. Jadi ketika banyak banget kan aku galau, overthinking, kepikiran banyak hal, ternyata rumusnya adalah ingat Yang Maha Kuasa atau ingat Tuhan dalam sempit maupun lapang. Jadi ketika kita sempit ya kita ingat Tuhan, ketika kita lapang ya ingat Tuhan. Jadi itu dia rumus-rumus kehidupan yang dibagikan oleh penulis dalam buku Live Simply, Give Love, Make History. Mungkin sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita di dalam buku ini yang dirangkum dalam beberapa bab. Jadi untuk teman-teman yang tertarik silahkan beli dan baca sendiri. Terima kasih, mohon maaf jika tidak semuanya saya sampaikan, tidak semuanya saya share, dan yang saya share mungkin kurang jelas atau kurang mudah dipahami. Mohon maaf, silahkan teman-teman bisa baca bukunya sendiri. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.